Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 1750126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Menggunakan Metode Topsis. Latar belakang. Di akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, beberapa negara di dunia terkena pandemi termasuk Indonesia. Pandemi ini merupakan jenis virus baru yang ada di dunia yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Virus ini dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, yang membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat pemerintah menerapkan sistem PSBB yang dimana masyarakat harus membatasi kegiatannya di luar rumah demi menunda penyebaran virus corona. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi. Permasalahan. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah antara lain. Yang pertama, jumlah pasien dalam pemantauan atau PDP dan orang dalam pengawasan atau ODP yang semakin hari semakin bertambah. Yang kedua, semakin besar masyarakat belum sepenuhnya menaati protokol kesehatan COVID-19. Batasan masalah. Adapun beberapa batasan masalah yang diberikan oleh penulis, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan dalam penentuan penerapan PSBB adalah sebagai berikut: data suspek dan probable, kasus konfirmasi positif, kontak erat, jumlah pasien sembuh dan masih dirawat, jumlah pasien meninggal. Yang kedua, sumber data sekunder penulisan berasal dari situs resmi COVID-19. Yang ketiga, daerah yang dijadikan sampel penelitian yaitu kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi Bulungan, Tarakan, Nunukan, Melinau, KTT atau Kabupaten Tanah Tidung. Yang kedelapan, output yang dihasilkan yaitu berupa rankingan daerah yang perlu penerapan PSBB. Penjelasan metode. Metode Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang atau terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris untuk menggunakan jarak Euclidean atau jarak antara dua titik untuk menentukan kedekatan relatif dan suatu alternatif. Metode Topsis secara umum mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan ranking tiap alternatif. 2. Membuat matriks keputusan ternormalisasi. Ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Keempat, menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kelima, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Keenam, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Selanjutnya, demo aplikasi. Kita masuk ke form login. Pertama kita masukkan username-nya, masukkan kata sandi, kita masuk ke form menu utama. Di sini ada input data, kita akan mengimport alternatif,
Saya akan memasukkan data baru. Nama alternatif Tanjung Chalor. Saya akan menyimpan. Akan muncul pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan mengedit data dengan memanggil data yang telah saya inputkan. Saya edit, akan muncul pesan data berhasil diubah. Selanjutnya saya akan menghapus data. Akan muncul pesan Anda yakin data telah terhapus. Data terhapus. Kembali ke form utama. Selanjutnya perhitungan topsis. Rekap data. Rekap data ini adalah hasil rekap data ini hasil penginputan saya yang sebelumnya. Selanjutnya menghitung matriks X. Matriks X didapat dari hasil rekap data, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan 2, hasilnya 25. Sedangkan total, yaitu total dari keseluruhan alternatif. Selanjutnya menghitung matriks Rij. Matriks Rij didapatkan dari hasil rekap data dikurangi akar dari total matriks X. Selanjutnya matriks ternormalisasi terbobot didapat dari matriks Rij dikurangi bobot dari setiap dikurangi bobot dari setiap kriteria. Selanjutnya kita menghitung matriks solusi ideal positif dan negatif. Yang positif jika cost, maka yang diambil adalah nilai max. Jika atributnya benefit, jika atributnya cost, maka yang diambil adalah nilai max. Jika atributnya benefit, maka nilai yang diambil adalah nilai min. Sedangkan nilai yang negatif, jika atributnya cost, maka yang diambil adalah min. Jika atributnya benefit, yang diambil adalah nilai max. Menghitung jarak solusi ideal positif didapat dari matriks solusi ideal positif dikurang normalisasi terbobot dan hasil pengurangannya dipangkatkan 2. Jarak solusi ideal negatif sama seperti jarak solusi ideal positif, yaitu matriks solusi ideal positif dikurang normalisasi terbobot dan hasil pengurangannya dipangkatkan 2. Selanjutnya hasil akhir, ini preferensi didapat dari negatif dari yang form sebelumnya telah saya hitung. Negatif dibagi negatif ditambah positif, dan di sini kita bisa melihat bahwa ranking satunya ialah dengan alternatif A2. Dengan di sini kita bisa melihat bahwa ranking satunya ialah alternatif A2, di mana A2 itu adalah yang dimiliki oleh. Di sini kita bisa lihat bahwa ranking satunya ialah A1 dengan nilai 0,72, yaitu terdapat di kota Tarakan. Menyimpan, akan muncul pesan data sudah tersimpan. Data yang sudah tersimpan akan tersimpan di database. Sekian dari preferensi saya. Sekian dari
hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.